Kalau bahasa saya, ini drugs juga, Iya. hanya legal, diprogram sama pemerintah atas dasar kesehatan. Baik, kembali lagi di Balata Podcast, podcast yang membahas hal-hal seputar narkotika, narkoba di Indonesia. Baik, kita sudah kedatangan narasumber lagi. Di sini ada Bro Ucok. Bro Ucok, oke. Ya. Tapi silakan, mungkin bisa diperkenalkan lebih ini lagi, jelas lagi. Oke. Silakan. Ya, nama saya sesuai pemberian orang tua diberikan Alfonso. Alfonso. Biasa dipanggil Uwa, biasa juga dipanggil Ucok gitu. Oh, Ucok. Uwa atau Ucok ya? Iya, Oke. salah satunya aja, Bro aja kayaknya lebih asik. Oke, nah di kesempatan kali ini kan kita mau membahas seputar metadon. Nah, Sip. metadon ini kalau kita di Indonesia merupakan salah satu metode ya penanganan terhadap pengguna narkoba gitu. Oke. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang rehabilitasi. Nah, ternyata di Indonesia itu tidak hanya rehabilitasi, tapi ada beberapa hal juga ya. Nah, termasuk mungkin metadon ini gitu. Nah, kalau Bro Ucok sendiri seperti apa? Kenapa bisa masuk di program metadon ini gitu? Oke. Awalnya dari ya penggunaan drugs, khususnya di penggunaan putau yang menggunakan jarum suntik. Jarum suntik ya? Oke, ya di tahun 97. Oh, udah lama juga ya? Udah lama. Udah lama. 97 menggunakan putau dengan cara disuntik. Makin kesini akhirnya jadi beban. Pernah juga diperkenalkan sama substitusi buprenorfen yang orang bilang dulu Subutex. Yang sekarang Subutex sekarang udah mengganti jadi Subuxone. Yang terakhir diperkenalkan substitusi yang metadon ini gitu, untuk pengalihan dari penggunaan jarum dengan cara di oral gitu. Tapi masalah kandungan kimia di dalamnya sama persis dengan Subuxone ini, Subuxone dengan metadon ya? Subuxone sama metadon mirip tapi serupa tapi tak sama kita bisa bilang. Tapi tujuannya sama ya? Tujuannya sama untuk sebagai substitusi untuk pengguna opiat khususnya. Jadi kalau teman-teman pengguna sabu, saya rasa mungkin ada zat-zat yang lain. Tapi kalau khusus untuk kita cerita metadon ini, pasti dia awalnya dari pengguna opiat atau ya? putau. Putau ya. Kita akrabnya bilangnya putau ya? Di sini ya. Nah, jadi ternyata sebelum menggunakan metadon ini sebelumnya ada substitusi lain, yaitu apa tadi? Subuxone itu ya. Itu Subutex dulu. Itu program pemerintah juga. Sebenarnya itu program pemerintah dari koreksi saya kalau salah, dari Kementerian Kesehatan. Sebenarnya ada dua untuk substitusi, yaitu tadi Subuxone, Subutex, merek dagang Subutex yang isinya buprenorfen sama metadon. Hanya mungkin karena saya tadinya dari Medan, dapatnya yang pertama kali itu Subutex, tapi pada saat launching setahu saya itu dari sama-sama gitu. Sama-sama. Subutexnya sendiri sama metadon. Jadi ada dua pilihan untuk substitusi pengguna opiat, itu ada dua. Terserah. Jadi nyamannya di mana, hampir semua untuk tempat-tempat rehabilitasi di Kota Medan itu pengguna Subutex. Jadi mereka diarahkan untuk penggunaan jarum biar beralih, tetap dianjurkan untuk di ini. Jadi kebanyakan dokter-dokter praktek sana pakai itu Subutex khusus untuk metadon. Nah, itu rata-rata di rumah sakit pemerintah. Maaf saya potong, Bro. Nah, sekarang kan kita di Makassar nih. Betul. Posisinya sekarang. Nah, di Makassar sendiri pilihannya ada juga atau hanya metadon seperti itu? Ada dua juga, sama seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hanya di sini beda dan uniknya, saya mulai dari metadon itu 2010. 2010 ya? Iya, pas hijrah dari Medan kemari. Dulu waktu di Medan sempat ditawarin untuk penggunaan metadon
sekali minum itu 15.000. 15.000. Maksudnya sekali Bro yang datang membayar gitu. Kita datang membayar ke rumah sakit ada Malik kalau di Medan. Sekali datang kita minum mau dosis 20 dosis awal sampai mau 100-an tetap bayarnya 15.000. 15.000. Sementara untuk pembelian Subutex itu sekitaran 20 sampai 25.000 per butir. Jadi saya pikir terus kekurangan daripada metadon itu ada jam kerja. Jadi kita mungkin sebelum kita saya potong, mungkin sebelum kita masuk di prosesnya itu. Ya. Apa yang membuat tertarik ikut program metadon? Itu tadi jawaban. Kita di sini disebutnya PTRM ya? Ya, program terapi rumatan metadon. Oke. Program terapi rumatan metadon. Rumatan itu pengobatan jangka panjang. Nah, gimana tuh tertarik? Asal mulanya, makanya tadi waktu di Medan saya harus mengalokasikan sekitaran 20 sampai 25.000 untuk Subutex. Belum kepikiran untuk metadon karena metadon 15.000 juga. Terus jam waktunya dari jam 9 sampai jam 1 siang. Itu tiap harinya itu. Iya. Untuk mengakses. Sementara kalau saya harus butuh jam 2 atau jam 3 sore nggak ada lagi. Udah tutup, besok harinya lagi gitu. Jadi belum ada kepikiran sampai akhirnya hijrah kemari 2010. Ternyata di Makassar ini metadonnya itu tadinya dari harga 5.000 per sekali minum, mungkin karena ada kebijakan lain, akhirnya digratiskan. Jadi awalnya berbayar juga? Berbayar juga 5.000 untuk mungkin pengganti sirup dan lain-lainnya. Tapi itulah uniknya Makassar, dari Sabang sampai Merauke cuman PTRM yang di Makassar itu yang gratis. Wah, luar biasa Makassar ya. Jadi bersyukurlah semua pecandu yang ada di kota Makassar. Berarti peduli dengan. Betul, saya rasa pemerintahnya lebih aware dibandingkan dengan pemerintah kota yang lain. Gitu. Kita applause dulu nih Makassar. Oke. Lanjut Tom. Oke, jadi masuk ke sini 2010 sempat juga 6 bulan gitu Subutex sama 20 sampai 25.000. Teman nganjurin. Kebetulan kan saya ini juga terdampak dengan penggunaan narkoba jarum suntik. Jadi saya harus akses obat di puskesmas. Satu tempat dengan PTRM ini. Terus dibilang teman, yuk katanya sini kebetulan gratis. Saya pikir gratis nih. Gratis nih. Saya bukan dari orang yang ada gitu. Jadi saya sebelum tidur dulunya saya harus berpikir, saya harus nyiapin uang 20 sampai 25.000 untuk besok gitu. Jadi ini ada gratis gitu. Kenapa enggak? Ya dicoba lah. Dengan niat bahwasanya saya tidak harus mengeluarkan uang 20 sampai 25.000 gitu. Ini berarti sudah berapa tahun nih total dari 2010 ya? Ikut program metadon ini. Nah, bagaimana sekarang, apa memang program ini merupakan solusi buat bro gitu, dari putau kan yang keras terus pindah ke metadon. Nah, ini bagaimana sekarang? Itulah yang tadinya gambaran di pikiran saya, ini solusi nih, gitu kan, solusi dalam artian untuk menangani keadaan keuangan, untuk memenuhi kebutuhan saya. Tetapi seiring berjalannya waktu 2010, 11, 12, 13 sampai detik ini, ternyata yang lebih terasa itu waktu ini impactnya waktu 2011. Itu kan baru setahun itu ya. Baru setahun. Kebetulan ada pertemuan ke Jogja itu hari. Jadi kita harus ngurus kesana kemari untuk namanya THD, take home dose. Jadi karena kita harus keluar daerah gitu. Berarti boleh dibawa gitu ya. Sekitaran 5 hari. Kita harus membawa PMO, pengawas minum obat, istri saya kebetulan yang bertanggung jawab bahwasanya saya mengambil dosis untuk seminggu, karena saya harus keluar kota seminggu, ya pulang baliknya lah. Jadi saya pikiran ini kayaknya lebih bagus Subutex gitu dalam hal ininya. Memang masing-masing ada punya kelebihan dan keburukan gitu. Karena dari sisi itu kayaknya ya saya berpikir metadon ini kayak kita dirantai tapi rantainya nggak kelihatan. Oh gitu. Itu yang ada di pikiran saya gitu. Jadi sekonyong-konyong misalnya gini, ada teman ngajak,
yuk liburan ke Bali yuk 2 hari. Mhm. Ini tinggal bawa badan aja misalnya. Kita nggak bisa bawa badan aja. Nggak bisa pasti. Harus membawa dosis juga. Aduh, yang lain mungkin tinggal ayo easy going gitu. Mau kemana? Saya nggak bisa gitu. Seolah-olah memang ada rantai gitu. Yang mengikat tapi nggak kelihatan gitu. Nah, itu yang saya rasain ya, itu ribet segala macam ngurus suratnya. Ya saya rasa kalau ada persyaratannya juga ya kalau iya, karena gitu. Kita kan harus ke bandara. Nanti di bandara diperiksa. Ini kan narkoba. Oh iya betul. Jadi ya syukur-syukur pada saat itu enggak. Tapi bukan tidak mungkin ada teman yang umroh dan lain-lain itu pasti jadi bahan pertanyaan yang nggak perlu dijawab itu sama petugas-petugas di sana. Bisa jadi kena stigma juga ini. Pasti. Ini bawa narkoba ini meskipun legal, ada surat dari dokter, surat pengantar kan. Nah, banyak ada juga yang menganggap bahwa sebenarnya kalau kita menggunakan metadon dengan teknik substitusi ini sama saja mungkin ada yang mengatakan pindah bandar aja, kebetulan ini legal aja gitu. Ya. Nah karena teman-teman dianggap ya tetap aja mereka ketergantungan nih. Nah itu bagaimana pendapat bro? 90% ya. Kalau pindah bandar itu masing-masing pendapat orang. Ya. Nah, kalau bahasa saya ini drugs juga. Ya. Hanya legal. Diprogram sama pemerintah dengan atas dasar kesehatan. Bahwasanya pecandu itu adalah korban dan harus diobatin. Nah itu. Kalau masalah isinya ya drugs juga. Masalah edik ya edik juga gitu. Jadi pindah bandar itu tergantung orang. Kalau saya pikir ya sama, betul 90% saya bilang. Isinya menyebabkan ketergantungan iya. Tapi SOP-nya memang kita dari dosis 20 naik, rumatan jangka panjang 5 tahun kita akan ditanya kapan kita akan nurunin dosis. Ya seperti itu. Jawaban kita kalau siap, kalau enggak lanjut terus. Nah gitu. Itu saya tertarik dengan itu. Bagi saya yang orang awam di program metadon ini, yang saya dengar bahwa program ini kan harusnya ada dosis kan ya yang diatur. Betul. Nah diharapkan itu kan dosis berkurang akhirnya selesai. Nah yang bro rasakan sendiri seperti apa? Apakah ada kecenderungan untuk nantinya sedikit demi sedikit akhirnya hilang gitu? Saya pernah di periode 2013 karena berkonflik dengan hukum, akhirnya saya berhenti. Itu karena berkonflik dengan hukum gitu. Saya harus menjalani pertanggungjawaban di rutan selama 3 bulan 15 hari. Jadi kebetulan istri saya nggak bisa nganterin, tapi sebenarnya bisa masuk ke dalam. Hanya kebetulan dari rumah ke layanan puskesmas itu jauh. Jadi akhirnya dikasih untuk sebulan itu aja. Saya harus bertahan selama 3,5 bulan. Jadi dosis untuk 1 bulan. Saya harus bertahan. Mau tidak mau ya berhenti. Ya itu tadi. Kalau ditanya proses berhentinya itu seperti apa? Itu terpaksa. Kalau yang saya rasain. Ada juga pengalaman teman-teman yang lain mungkin dia hijrah ke tempat lain yang tidak ada zat-zat itu, bisa dengan dosis 100, 120 tiba-tiba berhenti. Tapi ya itu beda dengan Puto mungkin 3 hari kita udah lepas. Putus zatnya, efek putus zatnya. Ya withdrawalnya kita udah lepas. Kalau ini bulanan masih terasa gitu. Apalagi begitu kita masuk ke lingkungan itu lagi ya mau tidak mau badan pun ikut ngaruh gitu. Putus zatnya seperti apa, bisa digambarkan enggak? 11-12 dengan Putau sama badan sakit dan lain-lain, perasaan nggak enak. Tapi dia lebih panjang bulanan, ke bawah mimpi lagi. Justru bisa dibilang mungkin lebih parah ya sebenarnya. Lebih parah putus zatnya daripada Putau. Lebih parah. Kan gini, kalau saya lihat sejarahnya opiat ini, dari opium terus ke morfin, ke heroin, morfin, heroin, sekarang metadon. Opium dulu orang ini sejarah ya kita untuk karena udah terlalu banyak opium atas dasar untuk kesehatan juga, peruntukan untuk kesehatan ada morfin. Tapi ternyata setelah perang orang yang ini lebih karena udah pernah tersentuh dengan morfin, akhirnya jadi edik ke morfin.
Oh, jadi Ya awalnya kan? untuk ada kebutuhannya memang. Ya itu kayak kita Sekarang jadi kayak di film-film gitu. Iya. Habis kena tembak, terus langsung Oh, disuntikin. jadi akhirnya Biar banyak kayak enak. Analgesik. mantan tentara gitu, veteran Khususnya akhirnya di Amerika ya. di Oke. film-film Jadi, itu ada. Nah. karena udah terlalu banyak, akhirnya ini di program sama pemerintah akhirnya heroin dibuat. Tapi karena untuk mengatasi sekarang heroin di mana-mana gitu. Dulu ya, nah, akhirnya program pemerintah ini kita bukan program Indonesia, program global. Hanya Indonesia mengadaptasi gitu. Di mana-mana udah banyak orang yang terkontaminasi dengan heroin, dibuatlah metadon. Tapi saya pikir metadon ya udah gini-gini aja gitu. Nah, mohon maaf bro. Jadi untuk apa dokternya mungkin atau petugasnya sendiri itu ada jangka waktu nggak dikasih nih? Nih kamu harus berhenti program ini tahun sekian nih. Iya. Ada nggak kayak gitu? Ada. SOP-nya cantik banget. Oh, gimana tuh SOP-nya? Iya. Jadi kita dosis awal 20. Nanti ya? masuk kita disesuaikan dengan badan kita kapan kita enaknya gitu. Jadi kita misal saya 20 enaknya nanti dosisnya 100 mili. Sekarang bro dosisnya berapa? Sekarang saya 40. Nggak mau naik, nggak mau turun lagi, gitu-gitu aja dulu. Ya. Nah, misalnya saya dosis nyamannya 100. Nah, itu nanti harusnya sesuai dengan SOP itu per 3 bulan dikontrol sama dokternya, dikonseling, ditanyain apakah ada masalah, apakah udah berpikiran untuk berhenti gitu. Bukan berhenti dalam artian untuk nurunin dosis. Karena ketika kita nurunin dosis itu ngefek ke badan, apapun judulnya. Pasti ngefek. Karena kita udah nyaman tadi di 100, tiba-tiba ditanya sama dokternya. Cok, minggu depan kita turunin dosis yuk. Jadi 95. Tadinya saya bangun jam 7 atau jam 5 pagi, pasti saya jam 3 udah bangun itu. Jam 3 pagi. Itu efeknya. Jadi perlu ini apa? Terus feedback dari puskesmas sendiri atau dari layanan memang nggak pernah selama saya ini, paling 1-2 kali lah dari interval 2010 sampai 2021 ini ya 11 tahun ya. Paling 2 kali cuman ditanyain gitu sama dokternya. Harusnya kan per 3 bulan dikontrol gitu. Nah, tadi saya bro bilang itu dicari nyamannya gitu. Dosis kita gitu. Nah, saya mungkin mau tanya orang kan beda-beda, banyak pengguna maksudnya peserta program ini. Betul. Masing-masing kan punya karakter masing-masing. Nah, apakah memang ada teman-teman yang hanya mencari nyamannya atau ada memang yang ya udah ini udah jalan hidupku nih untuk bertahan hidup nih. Nah, kita di posisi mana kira-kira? Mencari nyaman aja nih dengan program ini gitu atau memang ini sudah jalan saya nih untuk bertahan hidup? Saya pakai bahasa saya. Iya, bahasanya gimana? Kalau saya tidak pakai metadon, saya abnormal. Abnormal. Jadi abnormal bahasa tergantung teman-teman ngelihatnya, membahasakannya. Ketika saya pakai metadon, saya normal seperti manusia pada umumnya. Gitu. Abnormal termasuk rasa sakit dan lain-lain. Nah, gitu. Apa iya saya harus bangun setiap pagi sakit? Kan abnormal itu udah. Jadi ketika saya minum metadon, saya sama seperti orang-orang yang lain, bangun pagi, seger gitu, olahraga dan lain-lain. Oke. Seperti itu bahasanya. Berarti sebenarnya ada 2 mata pisau ya sebenarnya kalau bisa di ini. Dalam artian ini bagian dari solusi untuk bisa menjadi normal, kata bro tadi. Di lain pihak program ini seperti rantai yang tidak kelihatan seperti itu. Nah, tapi di pemerintah sendiri tidak misalnya kalau memang belum siap atau belum bisa untuk berhenti, boleh sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Oke. Saya pernah ditanyain terakhir pertanyaan tadi, kan saya bilang dari periode 2010 sampai 2021 itu cuma 2 kali saya ketemu. Bukan ketemu dokternya sering, tapi ngobrol dari hati ke hati terkait metadon saya ini 2 kali. Yang terakhir itu dia tanya, kapan mau berhenti? Nah, karena ada desas-desus metadon bakalan hilang gitu. Di-cut programnya. Ini langsung spontan dan memang seperti itulah jawabannya. Mau saya pikir-pikir 7 hari 7 malam, itu jawaban yang saklek. Saya bilang, dok, 5 kali ganti presiden pun saya belum tentu mau berhenti, belum kepikiran mau berhenti gitu.
Ya mungkin kalau saya dikasih umurnya 2 minggu lagi, ya Hmm. saya harus ikhlas, saya meninggal sebagai pecandu. Apalagi nanti kalau betul-betul program ini akan dihentikan Dihentikan, misalnya. ada bahasanya, Hmm. donor bakalan hengkang semua dari Indonesia. Hmm. Sedikit banyak kan ada sumbangsi donor dari luar Oh, terkait di ini. Oh program ini. iya, Oke, oke, kalau oke. kita pikir, bukan saya apatis ya. Kalau kita pikir Indonesia mau ini, masalah lain masih lebih banyak gitu ya, yang Oh mesti gitu. diurusin, Jadi kemiskinan kalau dan kasarnya lain. ini sebenarnya kalau nggak ada donor Oh iya, nggak jauh jawab dari panggang pasti. Oh, oke, oke. Bukan saya mendahului kuasa Tuhan, tapi kayaknya iya, Oke. terkait penanggulangan HIV, narkoba dan lain. Kalau nggak ada campur tangan dari luar ya, urusan kita aja lebih tinggi dari tinggi badan kok, Ya. ngurus pecandu narkoba. Dibiarin aja pasti mati katanya. Tapi Gitu. memang peserta program ini tidak bertambah ya, atau tiap tahun itu bertambah? Di Di tempat saya kebetulan saya di Puskesmas Ujung Pandang Baru. Itu dari hampir 60-an, dari saya mulai, sekarang tinggal belasan. 10, 11 kalau nggak salah. Di samping memang ada yang betul-betul dapat hidayah, berhenti, dalam artian terpaksa harus hijrah ke tempat lain untuk kerja. 90% meninggal. Oh gitu ya. Dari 60 sekian tinggal 11 atau 12 sekian gitu. Jadi kebanyakan berhenti karena ajal sudah menjemput ya. Hak kontraknya udah habis. Udah. 1, 2 ada yang memang betul-betul dapat hidayah, pergi dari tempat ini. Tapi itu langka. Kerja. Saya bilang dari 10 cuma 1. Gitu. Makanya 90% dari yang ada, dari 60 ke segini meninggal. Jadi tadinya buku metadon itu tebal, sekarang ya udah tinggal gampang aja, nomor ini si ini gitu. Kalau dulu harus cari gitu. Ya. Namanya siapa nih? Berarti gitu. Hubungan antar penyedia layanan dengan peserta program ini sudah sangat dekat ya, karena sudah bertahun-tahun. Beda mungkin dengan tempat rehab kan, tiap berapa bulan ganti orangnya. Ganti. Jadi ini terus nih orangnya. Dinamis. Jadi kalau kita udah nggak ketemu lagi, udah mati pasti. Gitu, itu bahasanya, bahasa kasarnya ya. Kalau nggak, udah pindah kali ke layanan yang lain gitu. Bisa pindah layanan juga. Bisa. Jadi kebanyakan gitu. Jadi kalau ditanya semua layanan yang bersentuhan dengan layanan metadon, pasti muak semua lihat, dia lagi candu ini lagi. Iya. Jujur kalau mau ditanya pasti mereka kan begitu. Tapi kalau ditanya mau berhenti nggak? Saya kalau ditanya pribadi, kalau besok pagi saya bangun terus lupa, mau amnesia pun saya ikhlas, syukurin gitu. Maksudnya termasuk ini, maksudnya lupa terhadap metadon ini, saya sujud syukur saya. Jadi boleh nanti pukul palanya biar lupa. Terserah mau bagaimanapun caranya, tapi lupa dalam artian ininya. Dalam artian tiba-tiba nggak kepikiran saya. gitu. Terus nggak kepikiran gitu. Makanya setiap pagi kalau saya setiap malam sebelum tidur pasti saya bilang, kalaupun saya besok pagi bangun nggak bernapas lagi, ikhlas. Kalaupun saya bangun besok pagi saya amnesia, lupa sama segala-galanya, kecuali istri sama anak ya, itu lebih ikhlas lagi saya, senangnya luar biasa. Hanya yaitu sekarang dengan posisi masih ini, ya nikmati aja bahasa saya. Tapi ada istri juga kan, mungkin mensupport juga ya? Ya, dia PMO. Oh, PM ya, pengawas minum obat. Dari tadinya saya harus nyuntik sembunyi-sembunyi, ya ini ya mau tidak mau dia pikir, nggak ganggu dapur nih, gratis ya. Gratis. Istilahnya nggak harus menarik uang dari yang jatahnya dia gitu kan. Dia pikir udah nggak ada masalah. Tapi kalau dia pikir selama saya pakai metadon terus produktif, nggak ada masalah kan. Maka tadi saya bilang dari abnormal jadi normal. Jadi dan ini juga legal secara hukum. Legal. Karena program pemerintah juga kan. Legal. Jadi itu yang banyak teman-teman dari pecandu opiat itu, karena kebetulan yang secara langsung masuk sebagai pasien metadon itu kemarin secara langsung
masuk ke program IPWL juga. Gitu. Jadi suka tidak suka ketika kita akses metadon terus kita bawa narkoba lain itu agak lebih enak gitu. Nah, oke nih, saya rasa sudah jelas ya bagi kami yang awam ini tentang seperti ini dari perspektif peserta programnya gitu. Betul. Nah, kira-kira ada nggak mungkin pesan-pesan terakhir yang mungkin bisa disampaikan mungkin bagi teman-teman mungkin yang menonton atau mungkin yang peserta program lain gitu? Ya, untuk teman-teman yang di luar yang menyaksikan program Balata Podcast ini, ya kalau belum nyemplung ke narkoba, ya bagus nggak usah. Karena saya kalau ditanya pribadi, saya pengen kalau ada agensi yang bisa nge-track waktu, pengen saya nge-track ke belakang, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi kalau yang sekarang yang masih muda terus biar dibilang keren dan lain-lain mau nyobain narkoba, nggak, lebih bagus nggak usah. Dari antara 1 sampai 1000 nggak ada satupun yang mengatakan bahwasanya narkoba itu bagus, nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau mau dibilang ngetren dan lain, coba yang lain lah, olahraga dan lain-lain gitu. Terus kalaupun akhirnya kita nggak bisa pastikan bahwasanya mereka nggak bersentuhan dengan narkoba, sekarang di mana-mana ada gitu, di desa pun ada. Kalaupun akhirnya bersentuhan dengan narkoba, ya sedapat mungkin rehabilitasi. Kalaupun enggak, tetap harus pilihannya seperti saya. Ya janganlah pakai narkoba yang disuntik. Karena itulah hantunya yang paling keras gitu, karena mengikat ke badan, karena ya itu tadi mungkin bersentuhan dengan darah. Jadi ya kalaupun ya sekedar beganja, bukan saya ngajarin. Kalaupun dipilah-pilah lagi itu sudah jalan hidup kalian, ya itu, tapi sedapat mungkin hindari penggunaan narkoba yang disuntikkan. Oke, jadi untuk mengurangi resiko juga ya. Saya rasa begitu. Untuk penyakitnya banyak tuh penyerta. Karena mungkin kita nggak bisa juga, kau berhenti gitu, langsung berhenti gitu. Jadi setidaknya gunakan dengan aman gitu. Tapi hidup adalah pilihan. Iya, hidup adalah pilihan, dan intinya kalau memang bisa nggak pakai ya nggak usah gitu. Nggak usah. Iya. Oke, terima kasih Bro Ucok. Saya rasa ilmu yang bermanfaat sekali. Sama-sama. Pengalaman Bro Ucok menggunakan metadon, program metadon substitusi ini. Metadon. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bravo.